Hai, saya Ika dan selamat datang di Expert Student Class. Oke, sekarang saya akan membahas mengenai cara trading menggunakan support maupun resisten. Nah, mungkin kalian sudah tahu ya apa itu support dan resisten. Nah, sekarang saya akan menggunakan support dan resisten sebagai patokan dalam trading. Mungkin di beberapa video sebelumnya saya sudah membahas mengenai teknik-teknik yang bisa kita gunakan untuk trading. Nah, ada juga indikator-indikator yang bisa kalian gunakan. Tapi sekarang saya hanya akan berpatokan pada support dan resisten saja. Tapi ada juga di video sebelumnya saya sudah membahas mengenai basic dalam melakukan trading. Nah, itu bisa kalian pelajari terlebih dahulu sebelum menggunakan beberapa indikator untuk kalian gunakan dalam trading. Nah, setelah mempelajari basicnya, sekarang kita bahas mengenai support dan resisten. Seperti biasa, saya akan menggunakan market basket sebagai acuan untuk membahas mengenai support dan resisten ini. Tapi buat kalian yang belum daftar, saya harap kalian daftar terlebih dahulu dan link sudah saya cantumkan di deskripsi. Oke, di sini saya sudah masuk ke marketnya dan kita langsung saja ke bagian futures. Lalu bagaimanakah kita bisa menentukan area support dan juga resisten? Oke, jadi untuk ini kalian bisa menggunakan semua time frame. Nah, bisa kalian lihat ya, di sini ada beberapa time frame bisa kalian pilih. Di mana kalian bebas menggunakan time frame mana saja, baik itu 1 menit, 5 menit, atau lain sebagainya. Tapi saya sendiri akan menggunakan time frame 15 menit. Bisa kalian lihat ya. Saya menggunakan time frame 15 menit. Kemudian, apa sih yang harus kita lihat ketika kita akan menggunakan cara support dan resisten ini? Oke, cara menggunakannya adalah kalian harus mencari area-area penting. Oke, seperti yang kita ketahui ya, bahwa pada dasarnya harga itu terjadi naik dan turun. Di sini saya coba contohkan, basicnya seperti biasa ya, naik turun. Dan seterusnya seperti ini. Dari sini kita bisa menyimpulkan ada area penting dari support dan juga resisten. Oke, bisa kalian lihat ya, area yang saya beri tanda ini adalah area resisten. Mungkin kalian sudah tahu ini area resisten dan ini adalah support. Tapi jika kalian akan menggunakan cara support dan resisten untuk trading, kalian harus menemukan area-area penting. Jadi kalian harus melihat area pentingnya terlebih dahulu, di mana kalian harus menemukan dua area penting pada pasar tersebut. Jika sudah ada atau ditemukan dua area penting seperti ini, berarti kalian bisa menggunakan cara support dan resisten untuk trading. Oke, di sini saya beri garis terlebih dahulu ya. Oke, di sini saya beri garis atau pembatas pada area resisten. Oke, resisten. Oke, ini adalah area resistennya ya. Di sini saya sudah menggunakan garis atau pembatas yang nantinya di mana harga tidak akan melampaui garis tersebut. Nah, jika kalian menggunakan cara support dan resisten ini. Nah, jadi mudahnya seperti itu ya. Jadi hal pertama yang harus kalian lakukan adalah mencari area pentingnya terlebih dahulu. Ketika kalian menemukan dua area penting, kemudian menarik garis seperti ini, maka harga tersebut tidak akan melampauinya. Berarti harga akan naik dan turun seperti ini. Nah, dua pantulan saja seperti ini sudah cukup untuk menentukan support dan juga resisten. Berarti ketika kalian sudah menemukan dua titik atau dua pantulan seperti ini, berarti kalian bisa menggunakan cara support dan resisten. Tapi bagaimana jika harga tersebut melebihi garis yang sudah ditentukan? Oke, misalkan seperti ini. Ini adalah harga yang melebihi garis resisten yang sudah tadi saya tentukan. Jika kalian menemukan momen seperti ini menandakan bahwa harga akan berlanjut naik. Nah, kemungkinan besar akan naik terus sampai nanti terjadi pembalikan arah. Lalu bagaimana jika di area support? Jadi baik support maupun resisten itu ketentuannya sama, dimana kalian harus menemukan area pentingnya terlebih dahulu dan tentukan support ataupun resistennya. Oke, untuk mempermudah dan memperjelasnya, sekarang kita ke bagian grafik yang sesungguhnya. Oke, bisa kalian lihat ya, di sini saya menemukan dua area penting. Sebentar, saya ganti ketebalannya dulu. Oke, di sini tadi warnanya sudah saya ganti agar terlihat lebih kontras. Saya sudah menemukan dua area penting pada resisten. Oke, jika kita tarik garis, bisa kalian lihat ya, di sini adalah garis pembatas.
Dimana tadi saya sudah menemukan dua area penting di area sini. Seperti yang sudah tadi saya katakan bahwa ketika kalian sudah menemukan area penting, maka harga tersebut tidak akan membatasi atau melampaui garis yang sudah ditentukan tersebut. Nah, bisa kalian lihat ya, ini adalah garis resisten yang sudah tadi saya tentukan. Dimana harga di sini tidak melampaui garis tersebut, garis ini. Tapi kemudian garis tersebut melampaui tinggi seperti ini. Seperti yang sudah tadi saya katakan ya, berarti harganya ini akan terus berlanjut naik. Akan tetapi kemudian terjadi koreksi, dimana setelah itu kemudian terjadi juga pembalikan arah. Tapi bisa kalian lihat dari yang saya contohkan ini. Dari sini kalian bisa menarik kesimpulan di manakah momen yang tepat untuk menentukan buy maupun sell. Jadi ketika kalian menemukan areanya ini adalah area resisten seperti ini, berarti ketika ada suatu harga yang mencapai titik ini, kalian mendapatkan momen atau kesempatan untuk sell. Misalkan seperti ini di sini. Begitu juga ketika kalian menemukan areanya ini adalah area support, berarti ketika harga tersebut hampir menyentuh garis tersebut, kalian sudah bisa open posisi buy. Namun adapun hal-hal yang perlu kalian perhatikan ketika akan menggunakan cara support dan resisten seperti ini, dimana kalian harus melihat kapan terjadinya pembalikan arah. Dimana ketika tren misalnya seperti bearish selesai, maka akan berubah menjadi bullish. Intinya, jika kalian akan menggunakan cara support dan resisten ini, kalian harus menemukan dua area pentingnya terlebih dahulu. Tapi jika ada candle yang melebihi candle-candle lainnya, itu berarti akan terjadi pembalikan arah. Mungkin pada dasarnya ini merupakan cara yang mudah ya untuk kita gunakan dalam melakukan trading. Tapi tentu tidak semudah itu, karena tadi kalian harus menemukan dua area pentingnya terlebih dahulu seperti yang sudah tadi saya katakan. Selain itu, kalian juga harus memahami kondisi pada pasar tersebut. Oleh karena itu, jika kalian ingin menggunakan cara support dan resisten seperti ini, kalian harus memahami kondisi pasar dan juga area-area penting yang tersedia pada market yang kalian gunakan. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tapi jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini agar saya bisa terus memberikan informasi-informasi terupdate tentang dunia cryptocurrency. Saya Ika, pamit undur diri, salam traders.